Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya belajar di rumah? Nah, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Yuk kita simak penjelasannya. Apakah ide pokok itu? Ada yang tahu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, nama lain ide pokok yaitu ada gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, ada 5 langkah menemukan ide pokok dengan mudah. Yuk kita simak apa saja sih? Nah, yang pertama, kalian harus baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Yang ketiga, ide pokok diambil dari kalimat utama. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting tiap paragraf. Nah, coba perhatikan paragraf berikut ya. Nah, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar, 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, pada paragraf tersebut, ide pokoknya adalah pada kalimat utama yang pertama, yaitu kita lihat yang digaris bawahi dan berwarna merah itu adalah kalimat utama paragraf dan menjadi ide pokok dari paragraf tersebut. Di paragraf ini ide pokoknya adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, jika kita lihat analisis kalimat-kalimat lain, fungsi kalimat tersebut hanya sebagai penjelas dari kalimat utama atau kalimat pertama. Misalnya, kita lihat ini paragraf yang sebelumnya. Nah, kita tahu tadi sudah menemukan ide pokoknya adalah di kalimat utama, di kalimat pertama. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, kalau kita analisis paragraf setelahnya adalah sebagai kalimat penjelas. Kita lihat contohnya, setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Nah, itu fungsinya sebagai kalimat penjelas. Seterusnya pun seperti itu, tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Itu pun menjadi kalimat penjelas. Nah, setelah ini kalian buka buku tema 1 halaman 2-3. Kalian baca teks laporan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, setelah kalian baca, kemudian kalian tuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf di buku tulis PJJ kalian ya anak-anak. Pada teks laporan bagaimana jagung berkembang biak itu ada 5 paragraf. Jadi kalian temukan ide pokok dari masing-masing paragraf, berarti ada 5 ya. Yuk kita kerjakan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.